Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Saudara paslon nomor 2, rasio pendapatan daerah terhadap APBD Kabupaten Konawe Selatan yang menunjukkan kemandirian daerah tahun 2022 dan 2023 adalah 0,07%. Ini secara angka-angka. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120 PMK 07/2020, angka tersebut termasuk kategori sangat rendah. Pertanyaannya, langkah apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah kita di Kabupaten Konawe Selatan? Terima kasih. Baik, sudah cukup. Kita reset dulu waktunya. Kami persilakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, Bang. Memang kalau kita membangun mengandalkan PAD tidak akan pernah bisa maju. Karena faktanya di Konawe Selatan kita, seperti yang Abang sampaikan tadi, kondisinya masih sangat kurang menguntungkan bagi pemerintahan daerah. Kita harus lebih kreatif mencari pendanaan. Maka dari itu kami berharap melalui program Satu Desa Satu Peternakan Sapi dan Sawit untuk semua, ini bisa meningkatkan PAD daripada pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan dengan juga berkoordinasi mengintegrasikan antara program pemerintah pusat dalam hal ini Jakarta, program pemerintah provinsi, dan juga kita akan merealisasikan untuk keseluruhan kepentingan peningkatan PAD kita di Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin mau ditambahkan Pak Wakil? Insya Allah kita tidak boleh memeras rakyat, karena kalau kita memeras rakyat maka kita sama dengan penjajah. Sementara kita sudah merdeka, ingin memerdekakan masyarakat dengan tidak terlalu memungut pajak, karena pajak yang kuat dipungut terlalu besar berimbas kepada kesengsaraan masyarakat itu sendiri. Sehingga ingin kita pastikan kesejahteraan masyarakat itu yang lebih utama. Dengan kesejahteraan yang tinggi, dengan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat, maka dengan sendirinya pendapatan daerah akan bertumbuh. Sudah cukup paslon nomor 2? Cukup? Baik. Harap tenang Bapak dan Ibu. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik. Kemampuan APBD Konawe Selatan kecil. 1,7 triliun. Luas wilayah dan jumlah penduduk dengan kemampuan APBD 1,7 triliun, saya rasa ini sangat-sangat kecil untuk mampu melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan visi misi daripada pasangan nomor urut 2. Yang saya maksud tadi adalah bagaimana kiatnya meningkatkan APBD Kabupaten Konawe Selatan. Karena kami di Kabupaten Konawe Selatan, sejak saya menjadi anggota DPRD, saya tidak melihat ada peningkatan APBD, tidak berada, selalu di angka 1,5 sampai 1,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa kreativitas pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan itu nol sejak saya jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kita lihat dari kemampuan keuangannya yang tidak pernah meningkat, selalu main di 1,5 sampai 1,7 triliun. Pernah 1,8 tapi ditambah dengan utang. Yang saya maksud tadi itu bagaimana kiatnya meningkatkan supaya Konawe Selatan tidak bermain, APBD-nya tidak bermain di angka 1,7 triliun terus. Karena ini menunjukkan kreativitas pemerintah. Dan insya Allah kalau kami menjadi bupati paling kurang 2 triliun APBD Konawe Selatan. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Bang Herman, Om Heri. Lagi-lagi kita alon-alon asal kelakon saja. Saya Pak Herman, di sini ada kandidat yang satu putra Bapak Bupati,
Satu lagi ada pula anggota dewan sama seperti Pak Herman, tapi ketua DPR. Dalam undang-undang, bupati dan DPRD itu sama-sama pemerintahan daerah. Apa evaluasi Pak Herman terhadap kinerja pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan saat ini? Terima kasih, Pak. Waktu Anda masih ada 50 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Cukup, kita reset dulu waktunya. Baik, harap tenang Bapak dan Ibu, harap tenang. Kita akan sama-sama dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 4. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2, pasangan RR, Radan Rasid. Pertanyaannya unik, menarik. Karena pertanyaan ini berhubungan dengan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Bicara tata kelola pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan, kebetulan saya bagian daripada pemerintah yang kemarin sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Hanya kemudian kalau disuruh menilai, tentunya tata kelola pemerintahan yang ada di Konawe Selatan, pemerintah sebelumnya ada yang baik dan ada yang mungkin masih harus diperbaiki oleh pemerintah selanjutnya. Dan mudah-mudahan pasangan nomor urut 2 yang terpilih, pasangan nomor urut 4, tugas pasangan nomor urut 4 yang akan memperbaiki yang belum baik tentang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 27 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Cukup, kita reset dulu waktunya. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih, Bang Herman. Bagi Radan Rasid, pemerintahan itu yang penting para ASN-nya. Dan kunci penting bagi ASN kita adalah kita perlu rangkul dengan keteladanan seorang pemimpinnya. Bila pemimpinnya kekinian dan modern, ASN akan mengikuti. Bila pemimpinnya energik dan semangat, ASN juga akan bersemangat. Bila pemimpinnya banyak ide-ide baru, ASN juga tidak ragu untuk berinovasi. Radan Rasid akan menghilangkan budaya ABS, asal Bapak senang, sehingga segala masukan dan input dari ASN akan dengan bebas terserap. Tentu kinerja dan juga kesejahteraan ASN kita perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menuntut kinerja yang tinggi namun kesejahteraan itu tidak diperhatikan. Terima kasih, mungkin ada tambahan? Ya. Saya ingin menambahkan dan ingin memastikan bahwa ASN di Konawe Selatan itu, pelibatan setiap ASN itu di setiap kegiatan harus dilibatkan. Bukan hanya perencana, bukan hanya bendahara dan kepala dinas yang mengatur-ngatur, tapi harus melibatkan semua organ, semua staf yang ada di setiap satuan kerja untuk terlibat aktif untuk memajukan organisasi perangkat daerahnya. Baik, sudah cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk kembali ke tempat duduk dan paslon nomor urut 2 tetap berada di podium.